3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Riza Rizkiani dengan NIM 14014190020. Saya Kalica Salsabila dengan NIM 14014190093. Saya Salsia Ferlisentina dengan NIM 14014192000. Di sini kami akan memaparkan PPT atau PowerPoint dengan judul Kurikulum 2013, Pendekatan Saintifik, Pembelajaran Tematik, Penilaian Autentik, dan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014. Yang pertama yaitu pengertian Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau KAD13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Materi dalam kurikulum 2013 yaitu ada 2 materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan yaitu ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS, sedangkan materi yang ditambahkan ada Matematika. Aspek penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu ada 4 aspek. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Kerangka dasar kurikulum yang meliputi yuridis, psikopedagogis, sosiologis, dan filosofis. Struktur kurikulum di atas merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Kompetensi inti pada kurikulum 2013, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sebagaimana dimaksud pada kerangka dasar kurikulum merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi tulisan yang harus dimiliki seorang siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti. Kompetensi inti dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengulang informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Permendikbud 2014. Prinsip pendekatan saintifik, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran membentuk student-centered konsep. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik berorientasi pada siswa. Prinsip belajar adalah oleh siswa dan siswa untuk siswa. Dalam hal ini, guna mengupayakan bagaimana siswa mengenal, mengolah, menerima, dan mengkomunikasikan informasi belajar. Selanjutnya itu mengembangkan potensi siswa melalui pendekatan saintifik. Siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, terutama berpikir ilmiah dengan menerapkan kemampuan mengamati, bertanya, menganalisa, menalar, dan mengkomunikasikan hasil belajar. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar siswa, akan termotivasi belajar jika tercipta suasana pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berlaku seolah-olah sebagai saintis muda. Yang keempat, mengembangkan sikap dan karakter siswa. Sumber dan informasi belajar yang diamati dan dikenal siswa akan mengubah sikap dan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan mengkomunikasikan hasil belajar. Kemampuan mengkomunikasikan hasil temuan belajar sangat penting bagi siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan saintifik. Tujuan pendekatan saintifik untuk mengembangkan karakter siswa, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang keempat, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang kelima, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran, atau bidang studi menjadi suatu tema atau topik pembahasan.
sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Melalui pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab dalam pembelajaran tematik, belajar tidak semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui, learning to know, tetapi belajar untuk melakukan, learning to do, untuk menjadi learning to be, dan untuk hidup bersama, learning to live together. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, holistik. Holistik yaitu suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik, diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Kemudian yang kedua, bermakna. Artinya pengkajian atau suatu fenomena dari berbagai macam aspek, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, otentik. Otentik yaitu pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep. Keempat, aktif. Pembelajaran tematik discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran tematik yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi muatan pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai muatan pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Penilaian otentik. Penilaian otentik adalah menilai kemampuan peserta didik apa adanya sesuai dengan apa yang dilakukan, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran aktif dan inovatif serta berpusat pada peserta didik. Student Center. Penilaian otentik lebih menuntut pembelajar mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan jawaban atau produk. Peserta didik tidak sekedar diminta merespon jawaban seperti dalam tes tradisional, melainkan dituntut untuk mampu mengkreasikan dan menghasilkan jawaban yang dilatar belakangi oleh pengetahuan teoretis. Karakteristik penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan bagian dari proses pembelajaran. Penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata, menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian otentik. Yang pertama, menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Yang kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis penilaian otentik. Terdapat 16 jenis penilaian otentik, di mana diantaranya yang pertama yaitu tes standar prestasi, yang kedua tes buatan guru, yang ketiga catatan kegiatan, yang keempat catatan anekdot, yang kelima skala sikap, yang keenam catatan tindakan, yang ketujuh konsep pekerjaan, yang kedelapan tugas individu, yang 9 tugas kelompok atau kelas, yang ke-10 diskusi, 11 wawancara, 12 catatan pengamatan, yang ke-13 yaitu peta perilaku, yang keempat portofolio, yang ke-15 kuesioner, dan yang terakhir yaitu pengukuran sosiometri. Yang selanjutnya yaitu Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang kurikulum sekolah dasar atau SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI nomor 15 tahun 2014. Peraturan berlaku mulai tanggal 2 Juli 2014 sekaligus menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan tentang kurikulum 2013 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dengan mempertimbangkan tuntutan pasal
77A ayat 3, Pasal 77C ayat 3, Pasal 77D ayat 3, Pasal 77E ayat 3, Pasal 77F ayat 4, dan Pasal 77I ayat 3, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mata pelajaran berdasarkan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 itu terdapat dua kelompok mata pembelajaran, yaitu yang pertama mata pelajaran umum kelompok A dan yang kedua yaitu mata pelajaran umum kelompok B. Di mana mata pelajaran kelompok A bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan siswa sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan mata pelajaran umum kelompok B bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, keterampilan siswa terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan juga seni. Selanjutnya, Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum sekolah dasar atau SD dan juga madrasah ibtidaiyah atau MI berisi tentang 4 yang akan dibahas, yaitu yang pertama kerangka dasar, di mana kerangka dasar tersebut termuat pada lampiran 1A. Yang kedua yaitu struktur kurikulum, di mana struktur kurikulum ini termuat pada lampiran 1B. Selanjutnya yaitu silabus. Silabus ini merupakan semua mata pelajaran dan termuat pada lampiran 2. Yang terakhir yaitu pedoman mata pelajaran dan pembelajaran terpadu, di mana pedoman mata pelajaran dan pembelajaran terpadu tersebut termuat pada lampiran ketiga. Jadi kesimpulan materi kali ini yaitu kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurnaan dari KTSP 2006, di mana kurikulum 13 merupakan kurikulum yang menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 13 identik dengan 5M, yaitu pendekatan saintifik 5M, pendekatan tematik, terintegrasi dalam tema, dan penilaian potensi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan membangun pemahaman siswa melalui 5 tahapan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba, menalar, atau mengasosiasi, dan kesimpulan dan mengomunikasikan. Sedangkan pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian otentik, adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.